Tujuan besar Allah mengutus para nabi adalah sebagai basyir wa nadhir, pemberi janji kabar gembira bagi yang melakukan ketaatan dan pemberi ancaman bagi yang melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Mengingat tujuan dakwah di atas, kita bisa menyimpulkan fungsi dakwah ada 3. 1. Mendukung dan mengajarkan yang benar. 2. Meluruskan yang salah. 3. Menghalangi terjadinya kebatilan. Dan tentu saja tidak semua manusia menerimanya. Bahkan kebanyakan manusia terkadang menolaknya. Karena aturan syariat tidak harus selalu sejalan dengan keinginan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jika kamu menuruti keinginan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Karena itulah, terkadang dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyinggung perasaan para musuh beliau. Bahkan banyak di antara mereka ada yang menantang dan melawan, meskipun nurani sejatinya menerima kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya tidak mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 33. Bahkan di antara mereka, karena saking tersinggungnya hingga mereka marah, seperti yang dialami orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, yang artinya, apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Quran Surat Ali Imran ayat 119. Jadi, dakwah memang harus menyinggung perasaan. Jika tidak, semua akan hambar, tidak ada rasa. Disitulah terjadi gejolak dan disitulah akan ada respon antara menerima atau menolak. Menyinggung tidak berarti kasar. Menyinggung perasaan dan bersikap kasar adalah dua hal yang berbeda. Bersikap kasar dan keras secara umum tidak dianjurkan dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap kelembutan ketika berada pada semua urusan pasti dia akan menjadi penghias. Dan jika dicabut kelembutan itu, pasti akan membuat semakin buruk. Hadis riwayat Muslim. Jaga baik-baik emosi agar kita bisa menyampaikan dengan penuh kelembutan. Kalaupun itu akan menyinggung perasaannya, tidak jadi masalah. Karena memang dakwah harus sampai di perasaan. Jika tidak, dakwah tidak akan ada pengaruhnya. Demikian, Allahu a'lam.